Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita masih dalam seri pertama nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan pada bagian ke-13 ini, kita akan membahas tentang Yahweh Elyon atau Tuhan yang Maha Tinggi. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Mazmur pasal 7 ayat 18 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi." Tuhan yang Maha Tinggi, Yahweh Elyon. Kata Elyon biasanya diterjemahkan dengan yang Maha Tinggi. Makna dari kata ini dapat digambarkan dengan melihat kosmologi dalam teologi Yahudi. Kosmologi adalah gambaran tentang dunia semesta alam ini dalam teologi Yahudi. Dalam kosmologi Yahudi, dunia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dunia di bawah bumi alias di bawah tanah ini, dunia di permukaan bumi ini, yaitu di sini, dan dunia yang di atas bumi atau disebut dengan langit. Bagi orang Yahudi, langit masih dibagi lagi menjadi 3 tingkat. Di tingkat yang ketiga, di tingkat yang terakhir, yang teratas, disitulah Tuhan bertahta. Disitulah Tuhan mencipta alam semesta ini dan kemudian mengaturnya sampai sekarang ini. Jadi kata Elyon bukan hanya sebatas Tuhan yang tinggal di langit teratas, yang tinggal di tempat yang maha tinggi saja, melainkan dialah sang pencipta dan sekaligus pengatur alam semesta ini sampai saat ini. Maka Yahweh Elyon dapat juga diterjemahkan dengan Tuhan semesta alam. Karena dialah sang pengatur yang memerintah alam semesta ini sehingga berjalan dengan teratur. Dunia ini dalam kendali Yahweh Elyon. Dialah yang mengaturnya. Antar planet tidak saling bertabrakan. Ketika asteroid melintasi orbit bumi, ia hanya lewat saja. Pun jika ia sampai ditarik oleh magnet bumi, asteroid itu sudah hancur berkeping-keping. Dan pun jika sampai ke bumi, pecahannya akan terjatuh ke padang belantara atau gurun, dan itu pun sudah sepersekian-sekian kali dari besarnya asteroid yang sebenarnya. Tuhan juga yang mengatur keadaan kehidupan di bumi ini. Siklus makanan yang berjalan dengan teratur, meskipun manusia seringkali merusak siklus tersebut. Siklus kehidupan manusia juga atas kendali Tuhan. Memang yang pasti Tuhan tidak menjadikan manusia seperti boneka atau wayang atau juga robot yang terprogram. Tetapi keadaan yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan manusia itu adalah seizin dan sepengetahuan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut akan apa yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Justru yang sering kali merusak tatanan alam itu adalah manusia sendiri. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yahweh Elyon yang mengatur setiap kehidupan kita. Pemazmur menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Elyon itu. Meskipun ada orang jahat yang justru semakin kaya, meski musuh-musuh pemazmur yang congkak semakin menghinanya, ia percaya bahwa suatu saat hukum alam yang akan mengaturnya. Dia hanya berserah dan bergantung kepada Tuhan saja. Meskipun ada pandemi, krisis ekonomi, krisis politik,
krisis global, yang pasti serahkan diri kepada Yahweh Elyon. Dialah yang melindungi kehidupan kita. Dialah yang mencipta kita. Dialah yang mengatur kita. Jika saat ini dilanda krisis ekonomi, serahkan diri kepadanya. Maka ia akan menolong dan memulihkan tepat pada waktunya. Serahkan diri kepada Yahweh Elyon, sang pengatur alam semesta ini. Yahweh Elyon. Amin. Soli Deo Gloria. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan